Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Sukaponik Agricultural Innovation bersama saya Faris Nugraha. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan coba membuat video tutorial bagaimana caranya kita melakukan bercocok tanam hidroponik dengan metode deep water culture, atau istilah Indonesianya sering diplesetkan sahabat, namanya genang ponik katanya. Jadi si tanamannya ini menggenang di air. Nah, saat ini saya sedang berada di rooftop garden Sukaponik di wilayah barat. Jadi ada wilayah timur, wilayah barat sahabat. Jadi di background saya ini ada pakcoy yang sedang ditanam dengan menggunakan sistem NFT. Nah, kalau saat ini kita akan membahas tentang hidroponik deep water culture. Di sini sahabat bisa lihat ada alat dan bahan seperti starter kit ya. Ada tutup dari infraboard plastik, ada juga wadahnya, bak plastik kotak, ada juga netpot sahabat. Netpot ukuran 5 cm seperti ini. Ada juga ini nutrisi abemiknya pakai botol bekas suplemen vitamin C. Mumpung masih ada, tapi saya sudah labelin dengan Sukaponik sahabat. Jadi minim biaya lah. Ini ada nutrisi A dan nutrisi B. Ada juga alat ukur, ini TDS meter dan ini pH meter. Oke. Selanjutnya di sini saya memakai aerator gelembung udara sahabat. Jadi kalau untuk oksigen terlarut yang ada di deep water culture ini, saya memakai aerator. Bisa juga sahabat kalau misalkan kebingungan mencari aerator, nanti bisa beli di toko akuarium, banyak dan harganya murah. Tapi kalau memang pengen banget namanya minim biaya, bisa pakai manual, diaduk atau dikocek setiap hari sekali agar ada riak air ya sahabat. Yang terpenting adalah oksigen terlarut ada di deep water culture. Mau itu pakai manual ataupun pakai otomatis aerator. Adapun di sini ada selang dan seperangkat waterstone. Jadi nanti gelembungnya terus menerus disalurkan ke cairan pupuknya ya. Nah di sini saya juga ada semayan pakcoy yang umurnya sekitar 1,5 minggu sampai 2 minggu atau 14 hari dari masa persemaian. Ini sudah ada 5 daun sahabat, 2 daun kotiledon dan 3 daun tajuk yang besarnya. Oke sahabat, jadi yang pertama kita siapkan terlebih dahulu starter kit. Kalaupun sahabat tidak mempunyai starter kit semacam ini, sahabat bisa juga custom menggunakan ember bekas ataupun botol air mineral ya. Botol air mineral yang ukuran 1 liter ataupun yang ukuran 500 ml itu bisa digunakan juga. Akan tetapi kalau untuk menjaga kestabilan larutan yang ada di wadahnya ini, saya sarankan sih memakai bak plastik. Karena kalau pakai botol air kemasan bekas itu suhu yang ada di luar itu bisa mempengaruhi juga terhadap larutan air nutrisinya. Nah itu menyebabkan yang nantinya larutan nutrisinya ini akan pH atau derajat keasamannya swing. Nah suhu itu mempengaruhi sekali sahabat. Jadi kalaupun nanti pakai pakai botol air kemasan plastik bekas, itu bisa diakalin dengan dicat warna hitam ataupun dibungkus dengan plastik warna hitam. Tujuannya itu tadi untuk menjaga suhu larutannya tetap bagus, ataupun bisa menambahkan aluminium foil. Nah di samping nanti untuk menjaga suhu larutan, itu pun untuk meminimalisir pertumbuhan alga atau yang
kita kenal sebagai lumut hijau ya, padahal itu bukan lumut sih, alga. Nah, kita siapkan dulu starter kit. Ini volume airnya sahabat di kisaran 7-8 liter. Yang box ukurannya ini sekitar 45 cm sampai kali 25. Ini ya. Oke, kita siapkan dulu pertama net pot. Nah, lalu ini ada benih pakcoy yang sudah tumbuh, dimasukin saja. Nah, bedanya depth water culture dan sistem wick atau sistem sumbu itu kita tidak memakai sumbu lagi sahabat. Jadi sumbu itu terkadang itu menghambat pertumbuhan, laju akarnya itu terhambat karena mereka harus melilit terlebih dahulu pada media sumbu dan mengejar sumber air. Nah, kalau di depth water culture ini kelebihannya adalah seperti halnya rakit apung, si akar tanamannya ini jadi bisa langsung menyentuh air nutrisi. Oke sahabat, kita lakukan. Nah, seperti ini. Ini bisa langsung dimasukkan ke starter kit seperti ini. Kita masukkan satu persatu sahabat. Ada yang sudah tumbuh tadi menjuntai akarnya, ada juga yang belum, masih di sekitaran rock wall, gak masalah. Nah, ini sudah menjuntai sahabat di sekitaran 5 cm lebih. Ini kita masukkan ke celah-celah net pot agar tanamannya bisa tumbuh secara maksimal. Kita langsung masukkan juga ke lubangnya. Seperti itu. Satu persatu. Sebetulnya di tutup infraboard ini sahabat juga bisa custom sesuai kebutuhan juga. Di sini saya menerapkan 9 titik, tapi kalau sahabat ingin 4 titik, 6 titik itu nggak jadi masalah. Tetapi sih idealnya memang di situ ada berapa? 8 titik sampai 6 titik saja. Cuman saya memaksimalkan ruangnya karena di panennya kita tidak tidak terlalu besar. Kita masukkan juga. Pagi ini sangat cerah sahabat di rooftop garden Sukaponik. Biasanya mendung. Alhamdulillah. Jadi saya berinisiatif untuk membuat video di outdoor. Biasanya saya pembukaan langsung di indoor, tapi sekarang di outdoor. Lebih ada suasana yang baru ya sahabat. Oke. Kita masukkan 2 lagi. Tapi perbedaan sistem wick dan sistem DWC ini, depth water culture ini, memang air yang terisi dalam wadah ini harus sampai dengan pangkal net pot. Tapi jangan sampai juga menggenang. Cukup di pangkal net potnya saja agar si dasar rock wallnya ini menyentuh air. Nah, lama-kelamaan akar akan tumbuh menyentuh air nutrisi. Beda halnya dengan sistem wick, itu akar terlebih dahulu melilit ke sumbunya untuk menjangkau sumber air nutrisinya. Nah, itu sahabat, jadi tinggal dimasukin aja. Nah, untuk penggunaan atau anjuran pemakaian nutrisi, biasanya di berbagai literatur atau referensi di internet kita memakai rumusan baku juga. Nutrisi A-nya kita tahu 5 ml, nutrisi B-nya 5 ml juga, ditambah 1 liter air bersih sahabat. Jadi sahabat siapkan dulu tekonya. Kebetulan ini tekonya 500 ml, jadi kita siapkan ke gayung dulu. Ini saya sudah siapkan airnya. Kita ambil 500 ml sahabat. 500 ml. Jadi satu gayung ini berisi 1 liter air bersih. Nah, ini kita berikan nutrisi A dan B secara terpisah. Kita 5
liter dulu, satu tutup botol tutup botolnya dituangkan saja. Tapi kalau sahabat ingin lebih presisi, bisa memakai suntikan, bisa dibeli di apotek, murah harganya. Paling kalau mau izin juga ini untuk takaran pupuk aja, mereka suka berikan juga. Kadang kan disalahgunakan ya sahabat untuk tindakan-tindakan yang negatif, tapi kalau kita untuk pencampuran pupuk ini sahabat, nah, di kisaran 5 ml satu tutup botol ini. Oke, tuangkan dan tuangkan yang B-nya. Jadi nutrisi A itu tadi ada yang warnanya hijau, kalau yang nutrisi B itu warnanya bening, agak oren-orenan. Oh, saya lupa sahabat. Tadi harusnya diukur dulu air baku dan derajat keasaman air bakunya, tapi tidak jadi masalah. Nanti kita juga coba untuk mengukur air baku yang tadi kita berikan pupuknya ya. Oke, kita ukur pH-nya terlebih dahulu. Ya, pH-nya di kisaran 6,3 sahabat, 6,2 6,3. Jadi ini sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman karena rentan derajat keasaman untuk tanaman budidaya itu di kisaran 5, 6 sampai 7 untuk hidroponik. Adapun itu berbagai macam tanaman biasanya juga memiliki spesifikasi derajat keasaman yang berbeda. Kalau saya sih lebih senang agak keasaman yang nantinya juga oleh nutrisi AB Mix ini karena terkandung adanya pH buffer atau penetral asam. Jadi lambat laun juga si pH-nya ini akan cenderung naik seiring nutrisi airnya ini diserap oleh tanaman. Jadi nanti di video selanjutnya mungkin kita akan bahas mengenai derajat keasaman di hidroponik. Nah, tadi 6,2 sahabat, 6,3. Kita ppm-nya kita cek juga. Ini di sekitaran 1.500-an sahabat ppm. Nah, untuk pakcoy sebetulnya maksimalnya 1.400. Nah, bagaimana kitanya kalau misalkan ppm-nya terlalu tinggi? Nah, kita tinggal tambahkan air aja sahabat. Misalkan ppm-nya 2000. Nah, kita tambahkan air aja 500 ml sampai angka yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Nah, apabila kurang, tinggal ditambahkan nutrisi AB Mix-nya kembali. Nah, enaknya kalau misalkan sahabat punya alat ukur, itu bisa terkontrol. Akan tetapi kalau tidak punya, biasanya pakai rumusan bakunya itu 5 ml berbanding 5 ml nutrisi A dan B, dicampur dengan 1 liter air bersih. Itu kisaran ppm dan pH-nya di kisaran 6 sampai 7. Atau di ppm-nya sekitar 1200 sampai 1500 ppm kayak tadi. Nah, kalau sudah seperti itu tinggal dimasukin ke sini. Sebetulnya ini udah ada airnya juga agar cepat. Nah, ini baru 1 liter. Jadi nanti kita tambahkan sisanya jadi sekitaran 7 sampai 8 liter. Seperti itu sahabat. Nah, jadi kalau sudah siap, saya sarankan memakai aerator. Aerator ini berfungsi untuk gelembung udara agar si akar tanamannya ini bisa menyuplai kandungan terlarut oksigennya itu bisa terlalu tersedia untuk tanaman. Jadi nggak perlu repot-repot lagi ngaduk atau ngocek sahabat.
Kalau kita lupa juga sebetulnya nggak apa-apa. Nanti gejala yang ditimbulkan sih biasanya akarnya menjadi coklat, itu biasanya kekurangan oksigen. Oke sahabat, nah ini seperti ini, nanti kita colokkan. Nah ini satu set water stone-nya, panjang selangnya tergantung kebutuhan sahabat juga, tinggal dimasukin. Nah kita langsung masukkan ke wadah starter kitnya, dimasukin aja langsung. Oke, jadi seperti itu sahabat. Jadi kalau misalkan nanti sahabat punya aktivitas seperti ngantor, seperti apa, keluar rumah atau ada apa, kita ditinggal selama rentan beberapa hari ke depan, ini nggak jadi masalah. Jadi kita sudah sediakan air sekitar 8 literan atau 7 liter, aeratornya menyala, itu seperti apa namanya, dibiarkan begitu saja, nanti juga akan tumbuh sendiri. Yang terpenting sahabat dalam bercocok tanam hidroponik itu ada 3 faktor. Yang pertama itu adalah cahaya, yang kedua adalah sumber air, dan yang ketiga adalah unsur hara makro-mikronya harus tercukupi. Nah, ketiga faktor itu sudah ada di dalam sistem, insya Allah nanti budidaya hidroponiknya bisa sukses dan mendulang panen sahabat. Bisa untuk teman bikin mie goreng, bisa untuk tumis-tumis di rumah. Oke sahabat, mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terjadi error, terjadi kesalahan-kesalahan sedikit, mohon dimaklumi karena channel ini masih baru dan tahap pembelajaran. Mudah-mudahan bisa saling share, saling bertukar pengalaman di channel YouTube Sukaponik Agricultural Innovation. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan. Jangan lupa juga like and subscribe channel YouTube Sukaponik Agricultural Innovation ya sahabat. Follow juga Instagramnya di @sukaponik, ada fanpage nya juga Sukaponik Agricultural Innovation. Oke, selamat beraktivitas sahabat. Keep, move, grow, and share. Maju terus pertanian Indonesia.